Kenapa Patrick Kluivert? Banyak yang bilang dia mah pemain jago. Ya, Legend kalau Newcastle. pelatih kan ya banyak yang bilang pelatih dia bisa apa gitu. Ya, Nah ini ya. gimana Pak Erik? Ya, semua itu kan tadi berbagai review pilihan ya. Ini bukan juga tadi saya mencari popularitas. Kalau kita bicara popularitas, ya ngapain dilepas? Ya kan? Kita justru karena ada mimpi besar, ada target-target, kita harus mencari segala kekurangannya ini untuk dimaksimalkan. Nah, kenapa? Ya saya udah berulang-ulang ketika kita memilih figur seperti Patrick, kita melihat ada kelebihannya, ada kekurangannya. Ya. Makanya kita selalu membentuk sebuah tim besar. Ya di situ saya rasa asistennya, ya Daniel Lanzat yang juga ada turunan Indonesia, dia punya strength juga bagaimana membangun daripada karakter pemain. Ya, kemarin dia pergi sama Alex Pastor ke Maluku, dia cek pemain, ya. Alex juga punya kekuatan teknikal. Gerald Vandenberg itu yang pernah bawa Belanda juara Eropa tahun 1988. Nah, itu dia. Nah, tapi dia fokusnya memang waktu kita diskusi lebih ke pemain muda. Jadi kita coba ini, dan Patrick sebagai leadership kuat di situ. Dan itu yang kita lihat, sehingga dengan diskusi juga dengan para pemain. Ya, untuk mendapatkan ikan yang lebih besar, kita harus pasang umpan dan kail yang lebih besar pula. Dan itu yang dilakukan Erick Thohir ya. Karena Erick Thohir tahu dia seorang pembisnis, dia bukan ecek-ecek, tapi dia pembisnis besar, dia tahu apa yang harus dilakukan. Begitu pula untuk tim nasional Indonesia, Pak Erick Thohir tentu sudah punya pilihan, sudah punya pandangan ya untuk meraih kesuksesan yang jauh lebih besar gitu, yaitu Piala Dunia, mungkin itu tujuannya teman-teman. Jadi kita harus paham juga ya kenapa Pak Erick memilih Patrick Kluivert dan melepas Sintayong. Itu tujuan Pak Erick Thohir melihat yang lebih besar daripada yang pernah ada. Ya, kita juga harusnya paham apa yang dilakukan oleh Pak Erick dan PSSI teman-teman. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Apa puasanya? Reaksi lanjut. Nah, mudah-mudahan masih kuat ya. Mudah-mudahan kita masih diberi kekuatan dan umur yang panjang juga. Oke teman-teman, ini ada beberapa video yang mau saya reaksi. Di antaranya tadi ada keputusan Erick Thohir yang memberhentikan Sintayong dan mengambil Patrick Kluivert ya. Dan terus ada beberapa lagi pertanyaan-pertanyaan netizen yang mempertanyakan kenapa pemain Persib Bandung tidak ada yang dipanggil ke timnas Indonesia teman-teman. Seperti apa videonya kita lihat. Wow, Persib Bandung di bawah kepelatihan Bojan Hodak berhasil naik ranking. Ya, Persib sekarang berhasil naik ranking klub dunia dan berada di urutan ke-595 dunia. Sedangkan di wilayah Asia, Persib berada di urutan ke-49. Sedangkan untuk di Indonesia tentu saja, Persib menempati di posisi pertama, mengalahkan Persipura serta Persija. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, Persib Bandung ternyata mengalahkan klub elit Liga Belanda, yakni klub dari Eliano Randers, yaitu PEC Zwolle, serta mantan klub dari Tom Haye, SC Heerenveen. Kenapa ya pemain Persib nggak ada yang masuk timnas, padahal mereka lagi puncak-puncaknya. Baru-baru ini legenda Persib Bandung Atep mempertanyakan kenapa nggak ada satupun nama pemain Persib yang masuk dalam daftar skuad sementara timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Padahal Persib sekarang lagi di posisi puncak klasemen Liga 1 2024-2005 dan jadi kandidat juara yang kuat. Jadi Atep bilang, harusnya sih ada pemain Indonesia dari Persib yang layak dipanggil. Menurut Atep, pemilihan pemain untuk timnas itu harusnya berdasarkan performa di klub dong. Nggak cuma sekadar nama besar, tapi juga skill dan konsistensi. Pemilihan pemain timnas harus dilakukan secara kooperatif berdasarkan apa yang pemain tunjukkan di lapangan, kata Atep. Tapi Atep juga sadar semua keputusan tetap ada di tangan pelatih. Jadi menurut kalian, apakah pemain Persib memang layak masuk timnas atau ada alasan lain yang kita nggak tahu? Komentar di bawah, ya
Like, share, dan follow untuk info terbaru seputar Persib dan Timnas Indonesia. Kalau lihat dari performa di lapangan ya seperti Beckham, Putra Nugraha, terus ada juga Mark, terus ada juga Edo juga ya, itu cukup performanya cukup menjanjikan, cukup bagus ya untuk di Persib. Baru-baru ini dia cukup konsisten bermain, juga cukup bagus. Tapi semuanya kembali lagi ke pelatih, teman-teman. Pelatih mungkin belum melihat performa mereka secara keseluruhan, atau mungkin pelatih punya kebijakan yang diambil oleh pelatih itu tidak serta-merta comot aja sambil semua, pasti dipertimbangkan, disesuaikan dengan kebutuhan tim, disesuaikan dengan skema yang akan diterapkan oleh pelatih itu mungkin, teman-teman. Persib yang sekarang peringkat 1, even tidak ada pemain-pemainnya yang masuk timnas, kalian wajar nggak? Kan pilihan pelatih. Iya. Dia nggak bisa ngerombak banyak. Dia udah nonton berapa pertandingan, dari berdasarkan itu diambil lah Septian. Oke. Iya. Bisa jadi setelah 2 match ini dia nggak puas dengan pemain Liga 1, pemain Persib yang diambil salah satu. Bisa banget. Tapi sekali lagi bukan berarti pemain Persib dicoret untuk seterusnya, enggak. Karena ini baru. Kebutuhan tim. Dia nggak mau terlalu gambling dengan merombak timnya. Iya. Jadi itu harus dipahami juga. Ya, untuk para pemain Persib jangan kecil hati juga ya, soalnya ini juga belum tentu pemain-pemain yang dipanggil dari Liga 1 itu akan masuk skemanya pelatih baru ini. Soalnya kan pelatih juga ini masih baru, masih meraba-raba, masih belum tahu karakter masing-masing di tim nasional nantinya. Bersabar aja, mungkin kalau misalnya pelatih tidak puas dengan permainan pemain yang ada di Liga 1 sekarang, mungkin nantinya untuk 2 pertandingan ke depan itu mungkin bisa dirubah lagi, bisa diganti lagi ya, siapa tahu pemain Persib salah satunya ada yang dipanggil, itu kata Coach Yasin tadi ya. PSSI nggak ada capeknya, incar 3 pemain keturunan lagi buat timnas Indonesia. Nah, Setelah sukses naturalisasi Emil Audero dan kawan-kawan, PSSI masih ngegas. 3 nama baru masuk radar: Jayden Oosterwolde, Tristan Guijer, dan Miliano Jonathan. Oosterwolde kabarnya udah ngobrol langsung sama pelatih Alex Pastur di Turki. Sementara Guijer makin bikin heboh karena tatonya bertuliskan keluarga. Bisa nih kayaknya. Bahkan Eliano Reinders sampai turun tangan buat ngebujuk Tristan Guijer. Nah, yang paling bikin penasaran, Miliano Jonathan masih kekeh nolak naturalisasi meski berkali-kali didekati. Seperti yang kita tahu, kakek dari Miliano Jonathan sangat berharap Miliano Jonathan mau bela timnas Indonesia. Apakah dengan pencapaian timnas Indonesia saat ini, mereka bertiga bisa semakin luluh dan mau perkuat timnas Indonesia? Tunggu aja update-nya. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Nonton bola gratis, klik link di bio. Ya, mungkin Miliano Jonathan belum bisa menerima pinangan timnas Indonesia, dia belum bersedia menjadi warga negara Indonesia karena mungkin belum melihat hasil dari kualifikasi ini. Tapi kalau saya yakin kalau misalnya Indonesia lolos ke Piala Dunia, dia pasti mau bergabung dengan timnas Indonesia. Akhirnya Patrick Kluivert lengkap membawa staf kepelatihannya semua rombongan dari Belanda ke Jakarta. Total ada 9 orang. Mau tahu siapa aja mereka dan tugasnya sebagai apa? Buat yang pengen update tentang timnas Indonesia, follow gue dulu yuk. Sikat. Nah, ini daftar lengkapnya: pelatih fisik Quentin Jacoba, visio ada Leo Estelt, Cecily ten Hoover, video analis ada Jordi Kluitenberg, tim developer ada Bram Verbruggen dan Regie Blinker. Orangnya yang mana aja, kita lihat satu-satu. Nah, kalau yang ini di atas, Quentin Jacoba, gue udah pernah bahas satu video khusus untuk beliau. Beliau adalah pelatih fisik timnas Indonesia yang baru. Dan yang ini nih, Jordi Kluitenberg, beliau adalah video analis. Nah, ini dia satu-satu kita jelasin. Cecily ten Hoover, dia adalah fisioterapis. Sedangkan sebelahnya adalah Frank van Kempen, asisten U23, yaitu yang akan membantu nanti tugasnya Gerard Vandenberg. Kemudian yang ini adalah Regie Blinker, beliau adalah tim developer. Yang sebelah kanannya adalah Bram Verbruggen, tim developer juga. Nah, kalau yang ini nih, Leo Estelt guys, yang belakangan ini. Beliau adalah fisioterapis yang sudah lama bekerja sama dengan Patrick
Kluivert. Sebagian dari mereka sudah tiba di Jakarta. Kita doakan semoga mereka bisa menjalankan tugasnya dengan optimal dan membantu Patrick Kluivert. Gimana guys komentar tentang staf kepelatihan yang rombongannya datang dari Belanda ini? Komentarnya. Ya, semuanya dari Eropa ya, dari rombongan pelatih Patrick Kluivert ini. Dia membawa asisten-asistennya dari Eropa, semua dia bisa membawa menularkan ilmunya, memberikan ilmunya kepada tim nasional Indonesia, kepada para pemain ya. Mudah-mudahan Indonesia bisa meraih poin penuh ya di Australia dan nanti di Indonesia juga melawan Bahrain serta Cina. Mudah-mudahan kalau bisa sih lawan Jepang juga menang, tapi itu rasanya tidak mustahil, tapi berat itu untuk kalau untuk menang atau mau menahan. Tapi kalau untuk menahan imbang mungkin masih bisa teman-teman. Tapi kalau untuk menang rasanya berat, walaupun itu tidak mustahil juga ya. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Dimanapun Anda berada, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.